Hari ini kita akan melanjutkan ya materi kita, yaitu hari ini kuliah pengganti, yaitu memasuki perkuliahan yang ke-10 dengan pokok bahasan audit atas persediaan. Oke, saya coba overview sedikit dari slide yang sudah dibagikan dari pekan lalu ya, kalau materi 10. Saya coba share screen. Ya, screen-nya sudah terlihat. baik, persediaan dan pergudangan. Ya, di sini saya overview sedikit. Yang pertama adalah yang perlu teman-teman hati-hati memahami adalah di dalam sistem pencatatan persediaan itu dikenal dua, yaitu aliran fisik barang, kemudian ada aliran biaya. Maksudnya apa? Kalau fisik itu jelas ya, misalkan di sini ada barang masuk gitu kan, yang pertama ya, misalkan ini in, kemudian nanti dia misalkan di sini tanggal 3 gitu ya, bulan 1, maka dia barang ini akan keluar, yaitu out pada tanggal misalkan 4 bulan 2. Nah, ini aliran fisik barang. Jadi memang barangnya yang bergerak gitu kan. Atau yang kedua yaitu biaya yang terkait. Nah, misalkan di sini ada banyak barang masuk gitu kan di tanggal 1. Nah, kemudian di sini ada yang harganya 2, atau misalkan di sini ada yang apa namanya? Harganya 1.000 gitu kan ya. Kemudian ada juga di hari yang sama 1.100 dan seterusnya. Nah, maka harga-harga yang berbeda inilah yang dimaksud aliran biayanya gitu ya. Sedangkan kalau barangnya identik ya, barangnya identik, maka dia akan keluar sesuai dengan barang yang masuk duluan maka akan keluar duluan ya. Secara umum seperti itu ya. Kenapa? Yaitu untuk menjaga kualitas barang supaya jangan sampai expired gitu. Tapi ketika kita berbicara aliran biaya, mana sih biaya-biaya yang akan kita gunakan untuk mengakui atau menilai persediaan ini? Nah, maka di situ dikenal beberapa sistem ya, bisa FIFO gitu kan ya. Ini yang lazim digunakan dan secara standar akuntansi apa namanya diwajibkan adalah FIFO. Kemudian kalau selain itu dulu ada namanya secara teoritisnya itu LIFO gitu ya, last in first out, kemudian average. Nah, sebenarnya yang dimaksud apa namanya 3 hal ini bukan fisiknya loh ya. Ini adalah aliran biayanya. Jadi kalau barangnya identik, apalagi tahan lama ya, misalkan contoh kayak emas batangan gitu ya, kayak persediaannya Antam, maka dia nggak masalah mana yang keluar dulu, mana yang dijual dulu, tapi harganya menggunakan aliran biaya yang mana, gitu ya. Karena kalau emas itu kan tidak mengenal adanya expired gitu ya. Atau juga misalkan jenis-jenis persediaan tertentu yang dia semakin lama malah kualitasnya semakin bagus dan harganya semakin mahal. Contohnya seperti kalau di Eropa itu anggur misalkan ya. Maka anggur itu yang dikeluarkan pertama kali itu bukan yang pertama kali masuk gitu. Perusahaan-perusahaan itu biasanya punya sistem mana anggur-anggur yang memang sengaja ditimbun dalam waktu puluhan tahun. Ya. Bukan hanya sehari 2 hari, bukan hanya bulanan, tapi puluhan tahun. Karena semakin lama dia akan semakin mahal tingkat fermentasinya itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan perbedaan aliran fisik barang dan aliran biaya. Ya, teman-teman harus hati-hati ya membedakan dua hal ini. Nah, sedangkan terkait pencatatan akuntansi, yang lebih banyak dibahas adalah aliran biaya, bukan aliran fisik barang. Nah, ini juga ada 6 fungsi. Ini saya pikir teman-teman juga cukup familiar ya. Yang pertama apa namanya?
paradigmanya di sini ini adalah perusahaan produksi ya. Pertama kali ada pembelian, kemudian bahan baku yang dibeli diterima, kemudian disimpan, bahan baku itu diproduksi, diproses, diolah, kemudian sebenarnya di sini ada yang namanya barang setengah jadi ya, atau working process ya. Kemudian setelah itu menjadi barang jadi, ini disebut dengan finish good gitu ya. Nah, setelah itu finish good dijual, di sini ada COGS gitu kan. COGS dijual, setelah itu baru dikirim. Nah, detailnya seperti itu. Tapi kalau disederhanakan secara umum fungsinya ada 6 ini yang membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Kemudian selanjutnya fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen yang terkait ya. Maksudnya apa-apa saja sih dokumen-dokumen yang terkait dengan siklus persediaan. Tentu yang pertama adalah file induk persediaan. Nah, apa yang dimaksud file induk persediaan? Jadi kalau perusahaan itu persediaannya banyak, maka dia harus membentuk yang namanya file induk atau data master gitu ya. Misalkan kalian bisa bayangkan seperti apa namanya, kalau yang sederhana kayak perusahaan dagang ya, kayak Indomaret yang sering saya contohkan. Di situ kan ada ribuan produk gitu ya. Maka di situ akan ada kode-kode. Misalkan kode pertama pakai huruf A menunjukkan apa? Misalkan A ini menunjukkan dia adalah persediaan snack misalkan ya. Kalau B misalkan menunjukkan ini peralatan rumah tangga. Kemudian C ini menunjukkan buah dan seterusnya. Jadi ada kode-kode tertentu. Jadi ketika buah apel misalkan, maka C1 gitu kan, pisang C2 dan seterusnya. Ini yang dimaksud file induk ya. Jadi pada saat nanti perusahaan itu menjual di counter-counter kasir, maka tinggal di-scan ya. Barcode itu di-scan sehingga langsung mengurangi saldo persediaan yang terkait. Begitu juga ketika datang. Ketika datang yang dipanggil adalah kodenya gitu ya. Makanya di barcode itu kan suka ada nomor yang panjangnya. Sebenarnya itu menunjukkan kode barang tersebut. Nah, file induk persediaan perpetual ya, catatan yang digunakan untuk persediaan mencakup dan seterusnya ya. Yang diperoleh dijual dan di tangan. Ini nanti setelah diinput setiap penerimaan, kemudian penjualan, saldo akhir, maka akan terbentuk yang namanya saldo persediaan. Di sini ada kode, ada nama persediaan, kemudian ada unit, gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah harga satuan, baru terakhir nilai agregatnya berapa. Nah, inilah kemudian yang nanti mendukung di buku besar ya, atau di ledger. Gitu kan. Dari ledger kemudian masuk ke apa namanya laporan posisi keuangan. Gitu. Kira-kira seperti itu siklusnya ya. Jadi mulai transaksi sampai ini. Nah, sedangkan kalau yang kita diskusikan di sini tadi ada pembelian, kemudian penjualan, dan ada saldo akhir, itulah disebut dengan asersi transaksi nanti di situ ya. Sedangkan kalau saldo posisinya di sini. Nah, ini asersinya berbeda, prosedur auditnya berbeda, dan juga apa namanya tujuan dari audit itu sendiri juga berbeda. Ya, apa catatan perpetual? Kalau disederhanakan, perpetual itu adalah setiap kali terjadi barang masuk atau barang keluar, maka selalu di jurnal yang namanya inventory. Gitu ya. Jadi misalkan kalau ada persediaan datang, berarti langsung otomatis persediaannya nambah gitu kan. Persediaannya debit, gitu kan. Kreditnya pada akun payable misalkan. Atau pada cash kalau dia dibeli dengan cash. Ketika keluar, maka kalau dia dijualnya tunai, maka cash pada sales itu kan. Nah, kemudian inventory-nya di jurnal kemana? Yaitu langsung COGS pada inventory, gitu ya. Jadi inventory ini akan saldonya akan terus update secara catatan setiap kali terjadi transaksi keluar maupun masuk barang. Beda dengan periodik. Kalau periodik setiap kali barang masuk keluar ini tidak ada penjurnalan inventory, gitu ya. Tidak ada penjurnalan inventory, sehingga nanti secara periodik inventory itu akan dicari saldonya dengan cara persediaan awal tambah beli dikurang apa namanya penjualan, itulah ketemu saldo akhir. Nah, saldo akhir itu yang dicocokkan dengan hasil cek fisik. Itu yang disebut dengan periodik gitu ya. Sedangkan pokok bahasan kita adalah terkait dengan perpetual, dan ini yang lebih apa ya, lebih pas digunakan atau lebih akurat untuk mendukung pengelolaan persediaan. Kemudian nah, selanjutnya ini adalah aliran persediaan dan biaya. Nah, ini tadi saya sampaikan. Ini alurnya ya, dari raw material, kemudian di sini ada direct labor, ada overhead, diproses gitu ya. Ini diproses dalam
suatu proses produksi sehingga terbentuklah satu persediaan yang namanya working process. Jadi di dalam working processnya ada tiga biaya ini gitu ya pembentuknya. Nah, inilah menjadi nilai persediaan gitu ya. Kenapa? Karena persediaan itu ada berupa raw material, kita harus ingat ya. Yang kedua ada yang berupa working process dan ada yang berupa finish good. Ya, jadi working process ini kalau dia merupakan perusahaan produksi maka terdiri dari tiga item biaya ini. Kemudian yang ketiga adalah finish good. Ketika sudah selesai, baru setelah terjual diakui sebagai cost of goods sold. Nah, COGS ini belum memasukkan unsur laba ya. Ya, jadi dia cuman sebatas biaya produksi, yaitu produksi di tahap pertama tadi, mulai dari raw material, direct labor, dan FOH, kemudian di sini ada proses lagi, ditambahkan biayanya lagi, ketemulah finish good, inilah yang dijual. Ya, makanya di sini mengenal yang namanya cost of production report. Itu kan COPR kalau kalian belajar tentang cost accounting. Sehingga di sini ketemulah cost per unit itu berapa sih gitu ya. Gitu. Nah, cost per unit inilah yang nanti menjadi dasar pencatatan penambahan nilai persediaan. Oke ya, bagian dari audit persediaan ini seperti di akun-akun yang lain ya, bahwa setiap kali mengaudit suatu akun maka harus dibagi menjadi siklus gitu ya. Siklusnya apa? Yaitu siklus yang mengikuti proses bisnis akun tersebut gitu. Kalau di dalam persediaan yang pertama adalah tadi tahap pertama yang memperoleh mencatat bahan mentah, tenaga kerja dan overhead. Ini yang menjadi perhatian dalam audit persediaan. Kemudian yang kedua, transfer aset dan biaya secara internal. Ya maksudnya di sini ada divisi A gitu ya. Kemudian di sini ada divisi B. Ya, di sini kan ada transfer biaya gitu kan. Transfer biaya. Misalkan di sini A ini manufacturing gitu ya. Kemudian di sini divisi penjualan atau sales gitu ya. Maka seluruh biaya yang terjadi di manufacturing setelah jadi barang maka akan dipindahkan ke divisi B atau selaku divisi penjualan atau pergudangan misalkan. Ini yang dimaksud dengan transfer aset dan biaya secara internal. Kemudian yang ketiga adalah mengirimkan barang dan mencatat pendapatan dan biaya. Ini secara umum kita juga sudah paham ya, untuk mendeteksi adanya salah catat apakah tidak, ada overstate, understate apa tidak, dan seterusnya. Nah, kemudian mengamati persediaan secara fisik. Nah, ini yang merupakan prosedur wajib ya dalam audit persediaan, yaitu inspeksi. Ya. Sering disebut dengan inspeksi atau bisa juga disebut dengan cek fisik gitu ya. Ini utamanya untuk mendeteksi adanya apa? Kalau saldo kaitannya dengan eksistensi. Ya. Apakah persediaan itu ada? Karena apa? Persediaan ini merupakan aset, gitu kan? Nah, seperti kita ketahui, kalau aset, ya, karena dia aset, maka kecenderungannya dia adalah disajikan secara overstate. Kalau overstate, berarti asersi yang paling berisiko adalah asersi eksistensi. Kalau untuk saldo, kalau untuk transaksi, resiko asersi yang paling berisiko adalah occurrence, gitu ya. Nah, makanya perlu dilakukan dengan cara cek fisik. Kemudian harga kompilasi persediaan. Nah, ini banyak nih asersi yang diuji ya, bisa itu utamanya yaitu valuation and allocation gitu ya. Utamanya itu. Tapi di sini nanti akan banyak prosedur misalkan cross putting dan rekalkulasi dan seterusnya. Oke, jadi teman-teman harus memahami dengan baik 5 kegiatan dalam siklus persediaan ini ya. Dan connect-nya ke dalam proses audit itu sendiri, asersinya apa, prosedurnya apa, tujuannya apa. Oke, di sini tadi juga sudah saya jelaskan ya secara sepintas masalah proses fungsi dari persediaan, mulai dari ini kan flow of inventory, ini fisiknya ya, aliran barangnya, kemudian ini dokumentasi yang terkait ya, mulai purchase requisition, receiving report dan seterusnya. Ini teman-teman harus familiar dengan istilah ini, dan dokumen-dokumen inilah nanti yang akan diaudit gitu. Ya. Jadi langkah pertama adalah paham proses bisnisnya, kemudian yang kedua paham dokumennya apa, setelah itu paham juga asersi yang terkait apa, baru prosedur auditnya. Prosedur auditnya, dan terakhir adalah audit evidence yang diinginkan apa. Gitu.
Oke, yang pertama adalah audit terkait pembeliannya. Ya, definisi persediaan itu barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali atau digunakan dalam produksi barang-barang yang dapat dijual, gitu ya. Kalau itu perusahaan manufaktur. Kemudian transaksi utamanya yaitu bertambah menjadi persediaan saat barang dibeli dan berkurang menjadi persediaan saat barang dijual. Nah, intinya terkait dengan penjualan dan pembelian lah ya. Kemudian persediaan dianggap berisiko tinggi. Kenapa persediaan ini berisiko tinggi? Yang pertama adalah sangat berdampak pada pendapatan. Jadi saya sampaikan, ketika persediaan berkurang, maka opsinya cuma dua ya. Ketika persediaan itu berkurang, maka dia akan menambah akun sales, gitu kan? Atau yang kedua, ketika barang itu hilang atau usang, maka dia akan menambah COGS. COGS atau beban lain. Ini terkait penjualan atau pengurangan persediaan, gitu ya. Sehingga ini dua akun ini akan berdampak pada net income, gitu ya. Nah, kemudian selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah di sini juga ada penjurnalan ketika barang itu masuk adalah adanya kas masuk, gitu kan. Ketika barang persediaan berkurang, seperti saya sampaikan, ketika aset itu berkurang, maka pasti di situ akan berubah menjadi aset yang lain. Pasti akan menjadi aset yang lain ya. Kalau di sini tadi persediaan berkurang, maka dia akan berubah menjadi cash kalau penjualannya itu tunai, atau dia akan menjadi account receivable kalau penjualannya itu kredit ya. Jadi inilah krusialnya persediaan. Ini ketika ada pengurangan persediaan. Tapi ketika ada penambahan persediaan itu kebalikannya. Otomatis ketika persediaannya bertambah, maka kasnya akan berkurang. Kasnya akan berkurang. Kemudian di sisi lain persediaannya akan bertambah. Kemudian di sisi lain akan menambah yang namanya account payable kalau dia dibeli dengan cara kredit. Jadi apapun itu persediaan, baik itu penambahan maupun pengurangan, dia sangat berdampak kepada laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi maupun laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian melibatkan volume aktivitas yang tinggi, ini pasti ya. Karena perusahaan itu bisa beroperasi itu cuma dua opsinya. Kalau dia nggak jasa, ya dia adalah penyedia barang, itu ya. Kalau jasa jelas dia nggak punya persediaan. Tapi kalau dia bukan jasa, otomatis dia punya persediaan apapun itu ya. Karena dia pasti dia akan punya barang yang tujuannya untuk dia jual. Kemudian karena persediaan ini terkait dengan aktivitas utama perusahaan, maka load transaksinya akan tinggi ya, seperti contoh yang keseharian kita lihat di toko-toko ya, di Indomaret, Alfamart, kemudian di showroom mobil, kemudian di toko-toko yang secara umum ya, atau misalkan perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, Indofood, itu ya pasti persediaannya banyak gitu. Ya, kalau kalian iseng coba download laporan keuangannya, cek nilai persediaan berapa, pasti gede nilainya. Sehingga persediaan ini dianggap atau otomatis akan berisiko tinggi dalam proses audit. Kemudian akuntansinya juga kompleks ya. Contohnya nih, mau mencatat nilai persediaan, ada banyak metodologi gitu ya. Mulai dari FIFO, LIFO, average, atau misalkan LOCOM, atau misalkan menggunakan revaluasi dan seterusnya gitu. Sehingga akuntansinya banyak opsinya gitu ya. Kemudian dari sisi mekanisme pencatatan yang lebih makro lagi, bisa pakai perpetual, bisa pakai periodik. Ya, jadi sangat kompleks gitu dalam hal metodologi pencatatan. Kemudian mudah dimanipulasi, ya misalkan persediaan hilang dan seterusnya, atau apalagi kalau persediaannya berupa minyak atau gas ya, maka dia volumenya cenderung akan bisa bertambah bisa berkurang. Ya. Bertambah ketika kita mengaudit kayak SPBU atau kilang-kilang minyak, itu volumenya dia akan bertambah ketika cuaca panas gitu ya. Tapi ketika cuaca dingin dia akan menyusut. Itu kalau secara nomenklatur standar. Tapi bagaimana kita membedakan antara persediaan minyak atau gas tadi yang berkurang karena menyusut secara alamiah dan minyak dan gas yang berkurang karena dicuri. Ya, itu kan dua hal yang sulit untuk dibedakan. Sehingga itu tantangan bagi auditor untuk menilai
seberapa wajar sih penyusutan suatu minyak dan gas tersebut, gitu ya. Itu. Kemudian siklus penjualan dan pengeluaran, ya tadi sudah kita jelaskan ya. Oke, lambat bergerak lebih rendah. Nah, ini juga tadi sudah saya singgung sedikit. Kalau untuk siklus penjualan ini lebih banyak ke proses clerical ya. Volumenya tinggi dibandingkan dengan prinsip akuntansi yang kompleks. Kemudian kalau untuk siklus pengeluaran, masalah audit muncul dari proses volume tinggi dan prinsip akuntansi yang kompleks seperti pembebanan ya. Ini maksudnya gini loh. Jadi dalam mengaudit penjualan persediaan ya, meskipun disebutnya seringnya ini ya audit atas penjualan gitu ya. Kalau penjualan itu lebih kepada yang pengujiannya clerical, yaitu ada enggak dokumennya lengkap apa enggak, kemudian ada enggak pembelinya, apakah benar barang itu keluar, apakah barang itu sudah sampai ke pembeli gitu kan, apakah sudah diterima kasnya, apakah menghasilkan piutang dan seterusnya lah. Ini lebih ke contoh clerical. Tapi ketika kita mengaudit terkait pengeluaran persediaan gitu. Karena kan penjualan ini kan seperti dua sisi mata uang ya. Setiap kali ada penjualan pasti ada persediaan yang keluar, itu maksudnya. Kalau yang di atas ini masalah audit penjualannya, kalau yang di bawah ini adalah masalah audit atas pengeluaran persediaan gitu ya. Nah, kalau persediaan kaitannya dengan apa? Lebih rumit gitu. Ya, yang di situ diperhitungkan adalah pembebanan biayanya. Berapa sih nilai persediaan yang keluar gitu kan? Pakai harga satuan yang mana gitu kan. Kemudian untuk mengidentifikasi barang-barang yang usang atau lambat bergerak, karena ini nanti dampaknya ke COGS atau beban lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah lebih rendah dari biaya ataukah nilai realisasi bersih. Ini yang metode terbaru ya. Jadi dibandingkan antara cost dengan net realizable value gitu kira-kira. Nah, inilah perbedaan antara audit penjualan dan audit pengeluaran persediaan. Padahal itu satu transaksi yang saling berkaitan gitu ya. Di mana ada penjualan otomatis ada pengeluaran persediaan, tapi konsennya berbeda dalam hal proses audit itu sendiri. Ini asersi utamanya ya, antara persediaan dan pembelian ya, teman-teman bisa melihat sendiri ya, keberadaan, penilaian alokasi, keterjadian, akurasi dan pisah batas ini untuk pembelian. Kemudian jadi kalau persediaan ini saldo akhir, kalau pembelian ini transaksi, gitulah kalau disederhanakan ya. Ini adalah asersi transaksi, kalau ini asersi saldo. Makanya di sini menggunakan istilah keberadaan. Berarti kalau keberadaan itu yang dimaksud adalah saldo. Tapi kalau keterjadian berarti yang dimaksud ini adalah transaksi. Tinggal yang lainnya mengikuti kalau kita sudah bisa mendefinisikan mana asersi saldo, mana asersi transaksi. Prosedur utamanya tadi sudah saya jelaskan, yaitu inventarisasi fisik, analisis substantif, membandingkan tren, rasio, dan seterusnya, pengujian batas waktu, yaitu cut off ya. Ini seperti biasa, apakah pakai destination point, ataukah pakai shipping point, baik itu pembelian maupun penjualan gitu ya. Kemudian tes penilaian dan alokasi. Ini kaitannya dengan metode penilaian persediaan menggunakan FIFO, LIFO, dan seterusnya, ataukah ada metode lain. Kemudian untuk alokasinya yaitu persediaan usang gitu ya, apakah sudah dicatat ataukah belum. Lalu di sini asersi, tujuan dan prosedur. Nah, di sini kalau teman-teman melihat ada occurrence, berarti yang dimaksud di sini adalah asersi transaksi gitu ya. Makanya disebutnya adalah pembelian. Kalau pembelian berarti transaksi pembelian atau transaksi penambahan persediaan. Ini ada 5 asersi, kemudian ada audit objektifnya sudah dijelaskan juga di sini. Kemudian ada substantif tes atau prosedur auditnya juga sudah dijelaskan di kolom 3. Kemudian di sini kalau teman-teman melihat ada eksistensi, ya berarti yang dimaksud di sini adalah menguji saldo. Ya, saldo apa? Saldo persediaan, gitu kira-kira. Kemudian ke bawah ada 4 asersi. Ya, teman-teman bisa mempelajari atau bisa nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ini tujuan auditnya. Kemudian di sini adalah substantif audit prosedur. Kemudian selanjutnya pemeriksaan fisik. Nah, ini prosedur wajib dalam persediaan. Kalau kemarin piutang,
prosedur wajibnya adalah konfirmasi. Kalau persediaan, prosedur wajibnya adalah cek fisik. Ya, nanti pas aset tetap juga begitu. Prosedur wajibnya adalah cek fisik. Kalau misalkan pemeriksaan kas, maka prosedur wajibnya adalah tutup kas dan rekonsiliasi catatan bank dengan catatan perusahaan, gitu ya. Jadi masing-masing akun punya prosedur-prosedur yang wajib dilakukan. Kemudian dalam pemeriksaan fisik ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, perhitungan fisik ini ada beberapa pemahaman yang kurang pas ya. Penghitungan fisik persediaan oleh klien adalah aktivitas pengendalian, gitu ya. Auditor menggunakan kombinasi observasi, wawancara, dan pemeriksaan fisik. Jadi maksudnya apa namanya? Jadi gini, manajemen maksudnya di sini adalah klien atau manajemen. Ini juga berkewajiban melakukan cek fisik ya atau opname itu setiap akhir tahun. Opname ini wajib ya bagi klien setiap akhir tahun. Nah, terus bedanya apa dong pemeriksaan yang fisik yang dilakukan oleh auditor? Nah, auditor pemeriksaan fisik ini sifatnya adalah sampel gitu loh ya. Sampel untuk apa sih? Untuk meyakini bahwa opname akhir tahun kemarin itu sudah oke gitu loh ya. Bedanya di situ. Jadi auditor tidak melakukan opname fisik atas keseluruhan persediaan. Enggak, sifatnya adalah sampel. Sampel itu adalah dipilih item-item yang menurut auditor itu berisiko tinggi atau ada kemungkinan salah saji, kemudian nanti dibandingkan dengan opname yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Sehingga nanti kita bisa menyimpulkan apakah saldo persediaan di akhir tahun itu sudah disajikan sesuai dengan hasil stok opname. Karena standar akuntansi mengatakan seperti itu ya. Persediaan disajikan sebesar nilai fisik di akhir tahun. Ya. Sehingga auditor tidak hanya menggunakan pemeriksaan fisik, tapi menggunakan prosedur observasi, wawancara, mungkin bisa ditambah vouching, rekalkulasi, dan seterusnya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan tujuan auditor apa, melakukan cek fisik. Kemudian dalam banyak keadaan tidak ada prosedur alternatif yang memuaskan untuk membuat atau mengamati beberapa perhitungan barang. Ya, makanya dalam prakteknya itu terkadang keyakinan auditor itu tidak 100% gitu loh. Misalkan karena jumlah persediaannya yang banyak gitu ya, atau misalkan jumlahnya identik dan seterusnya. Makanya auditor menggunakan pendekatan sampel tadi. Mau diambil berapa persen untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Tentu tidak bisa 100% ya, tapi minimal mendapatkan keyakinan yang memadai atas kewajaran saldo. Lalu tes penilaian dan alokasi. Ini maksudnya adalah mengevaluasi dasar yang digunakan. Nah, ini yang paling krusial nih, teman-teman harus membuka kembali teori-teori di intermediate accounting, apa sih dasar-dasar yang digunakan untuk menilai suatu persediaan. Gitu ya. Kemudian auditor setelah memperoleh pemahaman itu, maka dapat melakukan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang tepat mengenai dasar tersebut. Maksudnya, kalau perusahaan itu pakai FIFO, apakah sudah tepat dia pakai FIFO, gitu kan? Ataukah kalau dia memilih pakai Lokom, apakah Lokomnya sudah tepat nih pemahamannya, gitu kan? Atau perbandingan antara cost dengan net realizable value misalkan. Ya. Apakah ini sudah oke? Kemudian apakah sudah diterapkan secara konsisten, tidak berubah-ubah? Tahun ini FIFO, besok pakai Lokom, besok pakai average gitu. Nah ini juga nggak boleh gitu. Ini yang dicek oleh auditor. Kemudian yang selanjutnya adalah sampling audit dapat digunakan untuk memverifikasi biaya persediaan dengan memilih pembelian dan menjaminkan harga biaya kembali ke faktur pemasok atau catatan akuntansi biaya. Maksudnya gini, kayaknya bahasanya bahasa terjemah nih yang dipakai oleh desain koordinator kita. Maksudnya sampling audit itu digunakan untuk memverifikasi biaya-biaya persediaan dengan cara memilih sampel gitu ya. Pembelian mana yang akan digunakan atau dijadikan sebagai sampel gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah diperoleh harganya, maka harga tersebut dicocokkan ya dengan faktur dari pemasok gitu ya. Atau bisa juga auditor kalau masih ragu dengan dokumen sumber ini bisa dikonfirmasi ke pemasoknya. Kemudian dicek juga ke catatan akuntansi biaya gitu ya. Karena kalau catatan akuntansi biasa kan tidak publish buat umum ya, tapi khusus untuk internal perusahaan. Itu maksudnya. Kemudian auditor perlu memastikan asumsi aliran persediaan tadi yang saya sampaikan ya, ada dua, hati-hati, ada aliran fisik persediaan, ada aliran biaya persediaan. Kemudian
dengan persediaan yang harus dinilai pada biaya yang lebih rendah dan nilai bersih, ini maksudnya apa namanya, ada metode yaitu membandingkan antara cost atau nilai perolehan dengan NRV ya, net realizable value, berapa sih nilai yang bisa direalisasikan. Biasanya ini berdasarkan nilai pasar gitu ya. Auditor perlu menguji adanya persediaan usang, kemudian pergerakan yang lambat atau persediaan yang terlalu berlebihan gitu. Sehingga NRV atau cost ini menjadi suatu nilai metode penilaian yang dapat kita terima dan menggambarkan nilai persediaan yang wajar. Kemudian ini masalah akuntansi biaya, tadi saya sampaikan. Akuntansi biaya ini fokusnya pada 3 hal, yaitu direct material, gitu ya, kemudian direct labor, kemudian yang terakhir adalah overhead. Gitu. Nah, ketiga biaya inilah yang kemudian membentuk nilai persediaan. Ya. Maka auditor meskipun yang diaudit dari laporan keuangan, dia harus paham akuntansi biayanya dan harus memperoleh COPR-nya atau cost of production report. Kemudian ini diuji juga COPR ya. Tapi tujuannya bukan untuk menilai efisiensi dan semisalnya, tapi kita mau ngecek nih dari cost of production report ini ketersambungan antara rincian biaya di sini tadi, 3 item biaya, kemudian ke nilai inventory yang disajikan di dalam laporan keuangan, gitu ya. Sehingga sedikit banyak auditor harus paham tuh sistem-sistem apa yang digunakan di dalam pencatatan biaya produksi perusahaan tersebut. Gitu ya. Karena sistem bisa macam-macam ya, karena ini tidak tidak ada standar. Kalau cost accounting itu sifatnya menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian tes akuntansi biaya ada 2 secara umum, yaitu seperti yang saya sampaikan, ada kontrol fisik, ada kontrol biaya ya. Ada arus fisik, ada arus biaya. Intinya di situ yang harus dipahami dari akuntansi biaya. Dan yang paling penting adalah ketika melakukan pembebanan biaya, di sini ada terjadi biaya, kemudian dibebankan ke produk atau ke inventory gitu ya. Yang harus dilihat adalah cost driver-nya apa gitu ya. Pemicu biayanya itu apa? Apakah sudah cocok, apakah belum? Makanya di sini dikenal beberapa metode ya, yang sering kita dengar misalkan ABC costing gitu ya. Kemudian kita juga mengenal just in time ya. Kemudian di sini banyak juga sistem-sistem yang lain. Nah, mana yang dipakai oleh perusahaan itu dan bagaimanakah penerapannya. Kemudian dievaluasi lagi dampaknya kepada penyajian laporan keuangan. Idealnya antara sistem akuntansi biaya yang digunakan, ya, sistem akuntansi biaya yang digunakan itu bisa mendukung pelaporan keuangan, gitu, yaitu penyajian nilai persediaan tadi. Kalau ini nggak connect, nah ini berarti resiko nih, internal kontrolnya berarti dipertanyakan dalam menyajikan nilai persediaan. Kalau tes akuntansi biaya ada beberapa aspek yang diperhatikan utamanya yaitu kontrol fisik, dokumen, file induk, dan catatan biaya unit. Ini file induk inventaris abadi ini apa maksudnya? Ini adalah master file-nya gitu ya. Master file itu jadi contoh kayak perusahaan cat ya. Perusahaan cat itu kan warnanya banyak ya. Warnanya banyak. Sedangkan kita ketahui warna itu warna dasar cuma 3 gitu. Ya, ada 3. Itu ada merah, kuning, biru gitu ya. Nah, untuk memodifikasi warna-warna cat tadi, maka perusahaan cat itu akan punya master file, yaitu master file persediaan pewarna gitu. Banyak sekali itu bisa puluhan, bisa ratusan gitu. Ini yang dimaksud nih. Ya. Jadi master file-nya apa saja di situ warnanya. Karena cat itu nilai utama yang dijual adalah warna gitu kan. Nah, sehingga master file-nya juga akan sangat sangat banyak. Ini dimaksud inventaris file induk abadi itu seperti ini ya. Nanti tergantung perusahaan itu bergerak di bidang apa, maka masing-masing akan punya file induk yang tidak berubah gitu ya. Tergantung dari usaha utama si perusahaan tersebut apa. Kemudian catatan biaya per unitnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk catatan akuntansi biaya. Kemudian bagaimana mengauditnya dan korelasi terhadap penyajian persediaan di dalam laporan keuangan. Oke teman-teman, kira-kira itu sedikit overview ya. Semoga bisa sedikit menambah pemahaman teman-teman sekalian. Kemudian kalau apabila ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Izin bertanya, Bang. Ya, silakan Mahayu. Oh ya,
Ini Mbak, izin bertanya tentang, kan sekarang sedang marak nih Pak, terkait dropshipper. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem dropshipper tersebut, prosedur utamanya atau bahkan pengauditannya itu gimana ya Pak? Kan mereka tidak ada fisik yang disimpan atau yang dimiliki gitu. Terima kasih Pak. Oke ya, jadi untuk dropshipper ini yang harus kita pahami adalah ini dikembalikan ke prinsip dasar pengakuan persediaan, kan gitu ya. Pengakuan persediaan itu apa? Kan dua ya. Apakah barang itu dikuasai dan dimiliki ataukah tidak? Misalkan Mahayu nih apa namanya? Jadi dropshipper gitu. Sedangkan si barang itu sebenarnya punyanya Panji gitu kan. Nah, ini harus deal nih dalam artian meskipun Mahayu itu bisa jual kemanapun, tapi barang itu kan tidak pernah Mahayu kelola, gitu kan? Jadi sebenarnya dropshipper itu bahasa lugasnya itu sebatas marketer aja sebenarnya, gitu ya. Makanya si si apa tadi si marketer tadi atau si pengusaha dropshipper tadi online dan semisalnya itu dia tidak pernah mengakui persediaan itu persediaan dia, gitu ya. Jadi persediaan posisinya masih di pemiliknya, gitu loh. Ya, tapi seolah-olah si pemilik itu memberikan kuasa penuh kepada si dropshipper tadi untuk menjualkan barangnya atau produknya, gitu ya. Meskipun ini sistemnya macam-macam nih dropshipper nih. Ada yang sifatnya terserah kamu mau jual berapa gitu kan. Yang penting kamu store ke saya segini. Ada yang model begitu ya. Tapi ada juga yang model dropshipper itu harganya segini ya, jangan sampai merusak pasar gitu. Ada yang model begitu ya. Jadi macam-macam sistemnya tergantung dari perikatan antara si pemilik barang dengan si marketer tadi seperti apa perikatannya. Tapi ada juga yang sebenarnya dia awalnya dropshipper, tapi ada ujungnya juga bahwa si marketer ini harus stok barang. Maksudnya gini, si dropshipper ini harus menaruh beberapa rupiah lah gitu ya sebagai tanda dia itu menjadi rekanan gitu ya. Bahwa dia berhak untuk mengiklankan macam-macam, dia harus bayar dulu nih gitu. Nah, pembayaran ini macam-macam juga. Ada yang sifatnya pembayaran ini tidak bisa ditarik lagi, ada yang pembayaran ini sewaktu-waktu mau mengundurkan diri bisa ditarik gitu. Jadi semacam kayak uang jaminan lah. Nah, ini juga agak-agak harus hati-hati nih sebenarnya kalau ada transaksi tadi uang si dropshipper kepada si pemilik barang tadi harus dipastikan itu atas apa sih uang itu gitu. Apakah sebenarnya uang itu merupakan pembelian atas sebagian persediaan sehingga si marketer atau si dropshipper tadi berhak mengiklankan gitu kan. Nah, atau dia semacam kayak punya kayak saldo gitu loh. Ya kan? Saldo persediaan sebenarnya. Nah, kalau seperti itu konteksnya, maka ketika ada deposit tadi sebenarnya persediaan itu sudah bukan miliknya si tadi si vendor utamanya tadi. Gitu ya. Nah, terus bagaimana dong caranya dia menyajikan di laporan keuangan? Nah, tergantung nih dari uang yang dia terima tadi, dari nilai persediaan yang dinilai sebesar uang yang sudah diterima, apakah ini mau diakui sebagai persediaan pihak ketiga, tapi dititipkan posisinya, atau kebalikannya, persediaan tetap miliknya dia, tapi dia mengakui kas milik pihak ketiga atau kas titipan, gitu ya. Jadi harus dipastikan nih, status kas ini apakah kas titipan ataukah persediaannya yang titipan. Ya, gitu. Ini memang dropshipper ini bentuknya banyak ya, bentuknya banyak sehingga kita harus mendetailkan dulu nih transaksi di antara kedua belah pihak ini seperti apa. Begitu ya. Itu yang dropshipper. Jadi tidak ada jawaban abu-abu dropshipper pasti begini, itu nggak bisa. Dilihat dulu transaksinya seperti apa, baru dikembalikan ke konsep dasar pencatatan persediaan. Begitu kira-kira Ayu. Jadi kalau semisal dropshippernya yang macam diakui sebagai persediaan, kalau sama konsinyasi berarti mirip-mirip ya Pak? Beda lagi, kalau konsinyasi itu lebih clear. Kalau konsinyasi kan ada pergerakan barang dari si pemilik barang ke apa itu disebutnya ya, ke konsignenya gitu kan. Konsignor ngirim barang ke konsigne. Cuman statusnya persediaan ini aja yang berbeda gitu. Apakah ketika barang nggak habis dikembalikan tanpa ada resiko apapun bagi konsigne, ataukah ketika 30 hari nggak laku maka konsigne harus menanggung. Kan ada model begitu konsinyasi. Tapi ada aliran barang, fisik barang ada. Tapi kalau dropshipper ini kan sama sekali nggak ada aliran barang kan. Dia cuma mengiklankan, bahkan nanti yang mengirimkan pun juga si
pemilik barang atau vendor utamanya tadi, gitu kan. Bahkan ada beberapa dropshipper yang pembayarannya juga ke vendor utama. Nanti si dropshipper tadi cuma terima komisi gitu. Ada juga yang modelnya konsumen transfer ke si dropshipper tadi, baru dropshipper bayar ke si pemilik gitu ya. Ini macam-macam nih transaksinya. Jadi beda banget dengan konsinyasi. Sebenarnya dropshipper itu muncul mensiasati karena adanya biaya untuk memulai usaha yang tinggi ketika harus menstok persediaan di situ. Makanya muncullah istilah dropshipper gitu. Itu semacam kayak terobosan bisnis lah. Sama kayak kayak Gojek lah ya. Makanya kalau kita lihat Gojek itu kan dia nggak punya aset kendaraan kan. Makanya mereka menyebutnya mitra gitu loh. Beda dengan Bluebird. Kalau Bluebird kan dia stok mobil gitu kan. Dia memang beli mobil, drivernya sebagai pegawai gitu. Nah, kalau Gojek ini kan agak unik ya. Agak uniknya adalah ya Gojek nggak modal apa-apa, dia cuma menyediakan aplikasi, dia menghubungkan antara si calon konsumen dengan si driver gitu ya. Nah, dulu ada lagi yang namanya satu lagi taksi ekspres. Itu kalau Bluebird tadi kan dia beli aset, kemudian drivernya sebagai pegawai gitu kan. Nah, di tengah-tengah kemudian kalau Gojek tadi kan perusahaan sama sekali nggak punya aset gitu kan, yang punya driver. Nah, di tengah-tengah itu ada yang model dulu usaha itu adalah taksi ekspres, tapi sekarang kayaknya sudah jarang sekali di jalannya. Kalau ekspres ini adalah si mobil itu milik si pengemudi gitu. Tapi yang membelikan adalah si perusahaan. Jadi ketika dia mendaftar sebagai driver, dia harus punya uang muka seolah-olah dia beli mobil gitu. Nah, cicilannya nanti dipotong dari setoran dia. Nah, nanti setelah 5 tahun mobil itu menjadi miliknya si driver gitu. Itu kalau modelnya si ekspres. Kemudian ada juga model satu lagi itu koperasi. Ini unik lagi nih. Dulu ada taksi kalau di Jakarta ada yang hijau-hijau itu, koperasi apa gitu. Saya lupa, koperasi taksi apa namanya itu. Jadi itu sudah ada pemilik mobil. Nah, pemilik mobil ini kemudian mendaftarkan taksinya itu ke dalam paguyuban koperasi tersebut gitu. Jadi secara badan hukum taksi tersebut izin usaha dan semisal itu yang mengelola dan mengatur adalah si koperasi. Tapi mobil itu dimiliki masing-masing driver. Gitu. Ini salah satu contoh inovasi-inovasi di dalam bisnis jasa layanan transportasi ya. Sama seperti dropshipper. Itu sebenarnya kalau tadi masalah utamanya adalah biaya pengadaan kendaraan yang tinggi disiasati dengan 4 skema tadi. Gitu ya. Kalau tadi kan pengakuannya terkait isunya aset tetap nih. Kayak Gojek, apakah mengakui kendaraan sebagai aset tetap? Tentunya enggak kan. Kalau misalkan Bluebird, apakah mengakui mobilnya sebagai aset tetap? Ya iya, karena jelas dia yang punya ya. Kalau taksi ekspres, apakah perusahaan ekspres mengakui itu sebagai asetnya? Nah, ini agak rumit nih. Karena secara kepemilikan punyanya si driver gitu loh. Tapi ketika pembelian ke perusahaan yang menggaranti adalah si perusahaan ekspres tadi. Gitu ya. Jadi yang jelas itu bukan asetnya si taksi ekspres. Nah, kalau koperasi lebih clear lagi, itu asetnya si drivernya. Gitu. Nah, kembali lagi ke dropshipper tadi, dropshipper juga seperti itu. Sistemnya seperti apa? Sistem perikatan antara si produsen dengan si pemilik barang dengan si dropshipper tadi. Itu yang pertama harus diperhatikan. Yang kedua, sistem pembayarannya seperti apa? Apakah konsumen membayar ke dropshipper dulu, ya, bayar dulu, barang belum diapa-apain, bayar ke dropshipper, misalkan 100.000. Kemudian dari dropshipper ini dipakai untuk membayar kepada si vendor utamanya tadi, yaitu misalkan 90.000 ya. Jadi 10.000 itu keuntungan si dropshipper. Baru barang dikirim oleh si vendor kepada si pembeli, gitu kan. Nah, kenapa sistemnya seperti ini? Tadi yang pertama adalah untuk mensiasati modal atas biaya pengadaan persediaan yang mahal, yang kedua adalah memangkas biaya pengiriman. Kalau di dalam konvensional kan dari pemilik barang atau vendor utama ke perusahaan dropshipper mengirim barang, berarti dia harus modal dulu satu. Yang kedua, ada biaya pengiriman. Setelah itu, baru dari perusahaan atau pengusaha dropshipper tadi akan unboxing gitu ya. Misalkan dia beli 100 unit, kemudian dibongkar dulu, kemudian kalau ada pesan satu, baru dikemas lagi satu, ada biaya packaging lagi, baru dikirim ke konsumen. Ini biaya yang kedua, gitu loh. Jadi ada 3 biaya yang coba dipangkas. Pertama adalah biaya initial outlay atau investasi awal persediaan, yang kedua biaya pengiriman, yang ketiga biaya packaging. Dengan skema seperti itu, maka pengiriman cukup sekali, packaging cukup sekali, gitu loh, sehingga harga lebih kompetitif, gitu ya. Nah, makanya akhirnya
model-model usaha yang konvensional, kalau perang harga itu pasti akan kalah dengan perusahaan-perusahaan model dropshipper. Sama seperti nasibnya ojek pangkalan gitu kan. Ojek pangkalan kan mau tidak mau dia akan compete harga karena konsumen akan memilih mana harga yang murah dan mana yang lebih aman kan gitu ya. Itulah terjadi konflik seperti di stasiun-stasiun dan semisalnya gitu ya. Jadi tujuannya apa? Untuk merendahkan harga, untuk menurunkan harga. Ke situ sebenarnya. Tapi memang itu harus hati-hati sih. Ini persediaan ini dicatat oleh siapa? Ya balik lagi, apakah ada strata title atau apakah ada pengalihan kepemilikan? Intinya di situ. Kalau ada pengalihan kepemilikan, underlying transaksinya apa? Gitu loh. Apakah tadi uang yang dititipkan, ataukah ada deposit atau semisal itu? Seperti itu, Mai. Jadi konsinyasi berbeda dengan dropshipper. Dropshipper itu berbeda dengan apa namanya pola jual beli yang konvensional. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, silahkan kalau ada yang lain. Izin bertanya, Pak. Mengenai contoh yang tadi Bapak sampaikan tentang Indomaret itu kan barangnya punya kode masing-masing gitu ya, Pak ya. Nah, kalau di Indomaret kan biasanya kalau orang beli, kalau udah di-scan gitu udah nggak bisa di-cancel ya, Pak. Tapi ada juga supermarket yang udah di-scan tapi bisa di-cancel gitu, Pak. Nah, itu ada pengaruhnya nggak terhadap asersi transaksinya? Terima kasih, Pak. Oh iya, sebentar ya. Jadi sebenarnya pada saat barang itu bisa di-cancel apa enggak, pada prinsipnya bisa. Setiap sistem pasti bisa, ya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika barang yang dibeli konsumen setelah di-scan dan konsumen sudah membayar, kemudian konsumen sudah meninggalkan tempat. Ini yang secara umum barang tidak bisa dikembalikan. Ini nggak fair-nya terkait pembelian atau jual beli zaman sekarang, gitu loh. Jadi istilahnya kalau sampai rumah ternyata barang cacat, ya nggak bisa dikembalikan gitu. Makanya resiko itu bergeser seluruhnya ke si pembeli gitu ya. Pembeli harus hati-hati ketika membeli barang di seperti waralaba atau supermarket gitu ya. Tapi sebelum barang itu dibayar, kan gini ya, kalau kita lihat kan scan ya, di kasir itu kan di scan, kemudian keluar tagihan. Nah, keluar tagihan pasti dia akan bilang ke konsumen, misalkan sekian ratus gitu kan, maka konsumen nyerahin barang, menyerahkan duit atau berupa kartu, digesek dan semisalnya, baru transaksi di-approve gitu ya. Nah, pada saat transaksi sudah di-approve, maka pencatatannya itu sudah tidak hanya ada di outlet tersebut. Secara sistem dia sudah terkonek ke sistem akuntansi di pusat gitu ya. Terutama kalau dia menggunakan kartu. Itulah kenapa tidak bisa digesek lagi. Tidak bisa ditarik lagi, tidak bisa di-cancel gitu. Tapi selama si barang itu tadi belum dibayar, maka masih bisa di-cancel. Cuman kalau kita perhatikan pada saat kita di Indomaret, wah yang ini nggak jadi atau uang kita kurang misalkan. Maka si kasir tadi akan memanggil atasannya gitu ya. Karena yang punya akun untuk meng-cancel adalah atasannya. Gitu ya. Baru nanti bosnya datang, nginput macam-macam kode, baru bisa di-cancel. Sehingga nanti yang tercetak di tagihan kita sudah dikeluarkan atas barang-barang yang di-cancel tadi. Gitu ya. Nah, kemudian dari barang yang di-cancel tadi akan dikembalikan ke raknya. Ini kalau saya perhatikan metodenya macam-macam. Ada yang barang yang di kasir tadi tidak boleh dikembalikan ke rak etalase di depan, tapi akan dicatatkan lagi gitu. Ada semacam, karena tadi kan barang udah sempat keluar, maka untuk memasukkan kembali itu di-scan lagi. Nah, scan-nya bukan di kasir, tapi di bagian belakang. Kalau di Indomaret kan ada gudang kan, nah di-input lagi di sana gitu. Nah, itu kalau tadi Patricia nanya, asersi apa yang paling terkait? Ya tadi, ketika ada barang keluar, ya, yang harus dicek adalah apakah ketika ada pengeluaran persediaan ada penambahan cash itu dulu. Kalau misalkan barang persediaan yang keluar 100, cash-nya apakah masuk 100? Kan gitu ya. Kalau ternyata cash yang masuk 90, berarti ada barang retur dong, gitu kan. Nah, ketika ada barang retur, apakah barang retur ini sudah dicatatkan kembali sebagai persediaan? Kan bisa saja tuh, karena posisi sudah di kasir ya, ternyata barangnya diambil oleh kasir atau tidak dimasukkan lagi atau semisal itu, ya. Sehingga kalau dia tidak di-scan-kan lagi masuk, maka seolah-olah dia sudah tercatat sebagai barang keluar gitu ya. Jadi resiko terbesar di situ mencocokkan antara barang yang keluar dengan kas yang masuk
Kemudian nanti pas di akhir periode, yaitu kalau kita lihat di Indomaret contohnya, atau di supermarket kan suka ada tuh SPG yang dia duduk, terus akhirnya dia nata-nata barang, itu dia lagi cek fisik, nanti dia catat tuh Pepsodent, kemudian sabun A, sabun B, snack A, snack B, dia catat satu-satu, itu fisiknya, dia cocokkan dengan nanti pencatatan sistem. Kalau lebih atau kurang, dia yang bertanggung jawab gitu. Jadi itulah kasihannya SPG itu bertanggung jawab terhadap kecocokan atau kesesuaian antara fisik barang dengan catatan. Kalau misalkan selisihnya tinggi, itu bisa berantem di antara mereka, gitu loh. Siapa yang ngambil dan seterusnya. Sama seperti di pom bensin, kalau kalian lihat. Pom bensin itu kan kalau pom bensin itu 24 jam kan 3 shift ya. Nah, tiap kali shift itu langsung rekon mereka. Kan ada beberapa outlet tuh. Mereka akan rekon. Nanti di tangki penimbunan utamanya itu akan ada saldo awal ketika mereka mulai shift itu berapa, kemudian nanti dikurangi dengan penjualan mereka, ketemu saldo akhir. Nah, saldo akhir inilah yang akan diserah terimakan ke shift berikutnya. Nah, pengurangan BBM selama periode shift mereka, misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, itu tanggung jawab satu tim itu gitu. Sehingga akan dicocokin tuh jumlah bensin yang keluar, jumlah solar keluar dengan uang yang masuk. Jadi kalau uangnya kurang, ya satu tim itu yang tanggung jawab. Harusnya masuk uang segini nih, bensinnya persediaan keluar sekian, duitnya kok segini. Itu mereka nanti yang akan bertanggung jawab gitu loh. Atau kebalikannya, kalau ternyata jumlah kas yang masuk yang diterima lebih banyak akan dibagi di antara mereka. Gitu. Makanya mereka suka seneng kan kalau kita ke pom bensin misalkan, apalagi yang pakai sistem ini ya, kita nginput sendiri atau kita ngomong di awal berapa liter, misalkan kita bilang 200 gitu kan, 200.000. Setelah kita klik 200.000 kan langsung di di alat monitornya itu kan langsung muncul 200.000. Kemudian bensin itu kita masukkan ke mobil kita. Ternyata nggak sampai 200 mobil kita sudah full. Misalkan sudah 198.000. Kan nggak mungkin kita pakai aqua kita masukkan sisanya kan. Saya belum pernah lihat tuh di pom bensin kayak gitu. Pasti kan ada jaim lah gitu kan. Masa pakai mobil tapi bawa aqua gitu kan. Pasti ya udahlah biarin gitu kan. Kan kita juga nggak pernah minta Mas 2.000-nya mana kan nggak. Karena kita udah bayar di awal gitu kan. Nah, sisa-sisa itu 2.000 itu yang oleh petugas tadi itu dikumpulkan sama mereka. Sehingga di akhir shift mereka, kalau misalkan ada kurang, itu yang dipakai buat nombok gitu loh. Kalau ada lebih dibagi-bagi di antara mereka. Atau kalau nggak gitu, sebenarnya kalau kita pakai motor, misalkan kita ngisi 25.000 gitu ya. Ternyata 24.500 sudah full. Nah, 500 itu mungkin bagi kita nggak seberapa kan. Kita suka bilang udah ambil aja Mas gitu kan. Tapi bayangin dalam satu shift itu bisa ratusan mobil yang di situ, ratusan motor ya. Ya tinggal 500 dikalikan berapa yang kelebihan. Nah, itulah menjadi stok mereka untuk menanggulangi ketika terjadi tadi selisih-selisih fisik persediaan BBM. Sama di Indomaret seperti itu juga. Cuman sekarang agak kejamnya di Indomaret itu adalah kalau ada pengembalian 100-200 pasti kalian ditanya, "Pak, kembaliannya mau didonasikan nggak?" gitu kan. Nah, kalian pernah ngecek nggak? Didonasikan tuh mereka klik apa enggak gitu. Kalau nggak mereka klik, itu ada kemungkinan uang itu mereka kumpulin, kemudian untuk mengantisipasi kalau ada persediaan yang tekor tadi, gitu loh. Kebanyakan konsumen kalau saya lihat, ya silahkan gitu. Tapi nggak pernah minta buktinya kan, sudah diklik apa belum. Dan di stroke itu kadang muncul, kadang enggak kalau kalian perhatikan. Gitu. Nah itulah rumitnya persediaan gitu ya, sampai berdampak ke pegawai yang bersangkutan. Ya. Makanya model-model sistem pengendalian yang diterapkan perusahaan itu cerdas, perusahaan-perusahaan besar kayak Pertamina, kayak Indomaret, Alfamart itu mereka nggak mau pusing gitu, karena mereka tahu ngawasin persediaan yang kecil itu tadi sulit gitu, makanya dibebankan dengan sistem shift tadi. Pokoknya segini, setiap kali ganti shift kalian serah terima saldo persediaan berapa, kalau nanti ada kurang ya tanggung jawab tuh shift yang bertugas di situ, pakai tangan baja gitu. Itu sistem yang diterapkan gitu kan. Makanya kalau perhatikan kayak di Indomaret itu kan suka sebel tuh, ada kasir misalkan ada pedagang di depannya nuker uang. Kalau dia lagi pusing kan dia suka sebel tuh. Karena dia bingung ininya, nanti ngatur saldonya berapa gitu. Karena kalau selisih 5.000, 10.000 lumayan buat mereka. Kalau transaksi-transaksi kayak gitu.
Begitu kira-kira Patricia ya, ininya apa pengembangan atau pemahamannya terkait masalah hal-hal seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Semisal Pak, ada customer yang mengembalikan barang karena nggak sesuai pesanan Pak kepada klien Pak. Terus nilai barang ini juga besar Pak, bisa dibilang signifikan gitu Pak. Terus untuk ngecek eksistensi inventory ini Pak, apakah kita harus menunggu barang tersebut sampai ke gudang lagi atau cukup dengan vouching ke laporan penjualan ke customer tersebut ya Pak? Gitu Pak. Gimana tadi kasusnya? Ada barang di reject gitu ya? Ada barang dikembalikan ke klien gitu Pak, oleh customer. Terus untuk ngecek eksistensi barang ini Pak, apakah kita harus menunggu barang tersebut kembali ke gudang atau dengan vouching ke laporan penjualan Pak? Bisa dua itu ya, bisa dua itu. Yang jelas ketika ada retur itu kan ada pencatatannya. Jadi kita perlu dapat dulu rincian retur, yang diretur apa, gitu kan? Dari retur, misalkan yang diretur adalah barang ABCDE. Nah, berarti yang kita lakukan adalah vouching. Vouching pertama apa? Yaitu vouching ketika retur itu transaksinya terjadi tanggal berapa. Kita cek ke dokumen penjualan, dari dokumen penjualan kita cek ke pengeluaran barang, kita cek ke penerimaan kas. Itu kan ada jurnalnya semua tuh. Nah, kita tracer ke situ, itu bisa. Atau yang kedua, kalau ada barang-barang tertentu yang returnya sangat sering, maka kita tutup dengan metode cek fisik persediaan atau inspeksi persediaan. Misal ada barang jenis A nih, ini dalam setahun returnya 10 kali atau returnya misalkan 100 kali, kan banyak banget tuh. Nah, berarti kita khusus melakukan observasi fisik atau cek fisik terkait persediaan tersebut. Sehingga kita tahu nih, retur ini benar nggak barang tersebut dikembalikan apakah tidak. Karena kan akan berdampak ke saldo akhir kan. Baik dikembalikan ataupun enggak, itu kan akan berdampak ke saldo akhir. Seperti itu kira-kira, Hilbrary. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Tanya Pak. Ya, silakan Naufal. Kalau ada misalnya di perusahaan kayak Indomaret gitu Pak, terus ada gudang kayak misalnya kasus gudang yang kebakaran atau force major gitu lah Pak. Nah itu kan ketika inventory-nya hilang kan itu kayak bisa dicatatnya tuh nggak sesuai sama yang sebenarnya yang hilang berapa gitu Pak. Nah itu cara ngeceknya gimana Pak? Maksudnya cara pencegahan hal-hal seperti itu terjadi gimana Pak? Kan sudah nggak bisa cek fisik lagi gitu Pak maksudnya. Ya, kalau misalkan barang-barang tersebut kebakaran, hilang, atau semisal itu, maka auditor harus melakukan proses alternatif gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang proses alternatif ini tidak selalu bisa ya, karena memang kalau barangnya sudah nggak ada pencatatan alternatif ya sulit ya kita untuk melakukan pengujian tersebut. Maka yang berkewajiban menyajikan data tersebut adalah manajemen, sehingga kalau datanya nggak bisa diakses atau semisal itu, ya berarti opininya akan berdampak gitu loh. Bisa itu opininya adalah tidak memberikan pendapat karena barangnya sudah nggak ada gitu kan. Jadi bukan kewajiban auditor untuk menemukan si persediaan yang sudah hilang, gitu. Tapi tanggung jawab manajemen, gitu. Ya tinggal auditor minta ke manajemen, ada nggak data ini, data itu untuk prosedur alternatif, gitu. Jadi yang berkewajiban menyediakan data itu adalah si manajemen atau si auditi, bukan si auditor, gitu. Kalau ternyata auditor minta data A, B, C, D, E, ternyata manajemen tidak bisa memberikan, maka itu disebutnya pembatasan lingkup. Sehingga auditor tidak bisa menjalankan prosedur audit sesuai dengan yang diharapkan. Gitu kira-kira. Pak. Izin bertanya, Pak. Izin tanya, Pak. Silahkan, siapa dulu? Cynthia. Saya mau tanya terkait yang asersi eksistensi, Pak. Misalnya di masa pandemi itu, Pak, terus ada banyak kendala atau halangan untuk auditor itu datang ke gudang klien, mengecek langsung ke gudang klien gitu, apa bisa hanya dengan bukti video atau foto dari klien gitu, Pak?
Eh, idealnya kalau cek fisik itu auditor harus datang langsung ke lokasi. Itu idealnya ya, karena itulah disebut dengan cek fisik atau inspeksi. Tapi kalau kemarin pengalaman dalam masa pandemi itu bisa menggunakan Zoom dan semisal itu ya. Yang jelas auditor melihat gitu, melihat fisik barang yang ada di gudang. Gitu. Tapi kalau cuman berupa foto itu belum bisa disebut sebagai inspeksi fisik karena foto itu kan bisa diambil di mana saja, gitu ya. Foto video kan bisa diambil di mana saja, nggak real time gitu loh. Intinya inspeksi fisik itu adalah harus real time pada saat cek fisik tersebut dilakukan. Yang paling bisa mendekati adalah menggunakan metode video conference itu. Ya, itu pun ada kekurangannya, yaitu kekurangannya si auditor tidak bisa memegang langsung barang, tidak bisa menghitung sendiri, gitu kan? Dan jangkauan penglihatan auditor juga terbatas. Maksudnya kalau ada 5 tumpuk, kemudian yang sedang disorot adalah tumpukan pertama, kan bisa jadi tadi yang sudah dihitung dipindahkan ke tumpukan yang belum dihitung, gitu kan? Atau jangan-jangan tumpukannya cuma 2 dipindah-pindah doang, kan nggak kelihatan kalau dari video conference, gitu ya. Atau misalkan dibilang ketika kurang 5, kurang 10, oh ada Pak di sudut sana, dibawa ke sana. Ternyata yang tumpukan tadi sudah dipindahkan ke sana, dia punya timnya misalkan. Nah, itu kelemahan-kelemahan kalau auditor tidak melakukan inspeksi secara langsung. Begitu, Cynthia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Nabila. Kan ada perusahaan yang perputaran inventorinya tuh sangat cepat, terus ada juga yang tidak terlalu cepat. Nah, apa perputaran inventory itu berpengaruh pada banyaknya sampel yang diambil untuk pemeriksaan fisik oleh auditor nggak ya, Pak? Iya, otomatis. Salah satu resiko yang harus diwaspadai auditor adalah load transaksi atau turnover transaksi persediaan yang sangat tinggi, gitu ya. Makanya ketika ada persediaan yang transaksinya tinggi, itu wajib untuk disampel, gitu. Nah, tapi pertanyaannya di sampel ini apakah harus inspeksi fisik? Nggak selalu, gitu ya. Apakah vouchingnya atau misalkan dengan wawancara atau semisal itu. Yang jelas, proporsi jumlah yang disampel untuk transaksi yang load-nya tinggi itu harus lebih banyak daripada yang load transaksinya rendah. Gitu ya. Kalau yang load transaksinya rendah, ini resikonya kan persediaan usang. Tapi kalau persediaan yang load transaksinya tinggi, ini kan resikonya adalah ke nanti sales yang fiktif atau COGS yang terlalu tinggi, salesnya terlalu tinggi, COGS terlalu tinggi ke situ. Jadi arahnya berbeda gitu loh. Tapi secara prinsipnya adalah persentase sampelnya yang harus digedein, harus dibanyakin di persediaan yang frekuensi transaksinya sangat sering atau sangat tinggi. Seperti itu kira-kira. Nabila. Oke, berarti ini berpengaruh ya Pak, tapi tidak hanya pemeriksaan fisik aja, gitu ya Pak? Iya, betul. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Iya, silakan Renaldi. Kan auditor tadi memperhatikan 4 aspek akuntansi biaya. Nah, jika salah satu dari aspek ini hilang atau rusak, apakah audit akan tetap dilakukan, Pak? Ya, tetap dilakukan. Kemudian nanti dilakukan prosedur-prosedur alternatif ya yang bisa menggantikan atau bisa menambah tingkat keyakinan si auditornya, gitu ya. Ya memang dalam beberapa kasus 4-4-nya ini nggak semuanya bisa dilakukan, gitu ya. Tapi ketika satu tidak bisa dilakukan, maka auditor harus mencari alternatif prosedurnya. Apa yang bisa dilakukan untuk menambah keyakinan itu. Secara prinsip 4 hal itu harus diperoleh keyakinan, gitu ya. Oke. Terus pengaruhnya gitu signifikan apa tidak ya, Pak? Ya, kalau itu tergantung case per case-nya. Makanya dengan tidak adanya salah satu faktor tadi, salah satu aspek, nanti auditor akan mengakses apakah apakah akan berdampak kepada penyajian saldo ataukah tidak. Seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Izin bertanya, Pak. Ini sebelumnya saya mohon maaf teman-teman. Ini saya ada rapat dadakan ya. Karena saya harus mimpin rapat jam 9. Nah, ini saya tawarkan apakah kuliahnya mau kita lanjutin siang, sore atau malam? Karena ini dadakan banget. Ini baru kemarin sore ya. Nanti gini ya, mungkin teknisnya yang ada pertanyaan minta tolong diinventaris dulu. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Nah, tapi untuk sesi berikutnya silahkan dikomunikasikan kira-kira mau jam berapa. Kalau siang
saya nggak ada jadwal, siang saya nggak ada jadwal, sore saya available juga, malam juga nggak masalah, gitu ya. Yang penting untuk yang jadwal yang sudah kita schedulekan dari kampus sudah kita laksanakan ya sekitar sejam. Nah nanti untuk substansinya, untuk materi dan diskusi kita cari waktu lagi nih. Harapan saya sih bisa hari ini gitu ya, biar momennya nggak terlalu keputus gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf karena ini memang saya nggak bisa ninggalin rapat ini gitu ya. Ini saya udah di WA beberapa kali ini. Ya karena kalau akhir tahun gini memang banyak banyak rapat-rapat dadakan dan load-nya juga lumayan tinggi. Jadi kadang-kadang saya sudah prepare jadwal 2-3 hari sebelumnya, tapi nanti H-1 tiba-tiba ada rapat gitu. Nah apalagi sekarang rapatnya online, ini yang saya nggak bisa istilahnya ya, nggak bisa mencari alasan, nggak bisa hadir gitu, nggak bisa kan karena online nggak ada alasan lagi. Beda dengan dulu ya, kalau dulu kan offline tuh bisa lah alasannya bisa banyak gitu kan. Ya akhirnya saya ini minta kelonggaran hati kalian untuk mensiasati gimana perkuliahan supaya bisa tetap jalan gitu ya. Kemudian tadi yang mau bertanya terakhir saya mohon maaf nanti dicatat dulu ya, dicatat dulu. Kemudian kita bahas di sesi berikutnya. Nanti silahkan kalian diskusi dulu di internal kelas mau diselenggarakan apakah nanti siang gitu ya, sore ataukah malam gitu. Oke, mungkin begitu sementara. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan jadwal ini karena satu dan lain hal. Kemudian untuk sementara perkuliahan kita pagi ini kita cukupkan sekian. Nanti dicatat dulu ya pertanyaannya, diinventarisasi, kita bahas berikutnya. Oke, baik demikian. Sekali lagi saya mohon maaf dan kita cukupkan perkuliahan kita pagi ini. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.